Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok atau SGD A9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi project yang sudah kami rancang yang berjudulkan Penata Laksanaan Urtikarya dan Angiodema. Adapun jumlah anggota dari SGD kami yaitu berjumlahkan 12 orang, dan saya sendiri merupakan Niketuti Minamiastuti dengan 3 digit NIM/AKIR 043. Baik, di sini langsung saja kita akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke bagian latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lohmade Viviana Trisna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi yang melatar belakangi dibuatnya student project ini adalah urtikaria atau biduran itu terdiri dari lesi eritematosa, di mana dia memucat, juga adanya edema, tidak nyeri, dan pruritus yang berkembang dengan cepat, biasanya dalam hitungan menit. Sekitar 40% episode urtikaria ini berhubungan dengan angioedema. Angioedema sendiri itu merupakan pembengkakan subdermis atau selaput lendir yang terjadi secara tiba-tiba, di mana pembengkakan ini mungkin terasa nyeri dan bukan gatal. Angioedema juga dapat terjadi tanpa adanya urtikaria. Ini adalah entitas klinis yang berbeda, sehingga metode pendekatan diagnosis yang berbeda juga dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Urtikaria merupakan salah satu alasan umum untuk kunjungan dokter dan unit gawat darurat. Selama hidup, diperkirakan bahwa sekitar 20% dari populasi akan mengalami setidaknya satu episode urtikaria. Urtikaria merupakan penyakit heterogen yang dimanifestasikan oleh reaksi kulit tipe flare dan bentol gatal dengan atau tanpa angioedema, yang biasanya bertahan selama kurang dari 24 jam. Sebagian besar pasien dengan urtikaria kronis memiliki lesi urtikaria setiap hari dan mendapat tekanan emosional yang mirip dengan yang dialami oleh pasien dengan penyakit jantung iskemik. Penting untuk memahami urtikaria dan angioedema, terutama di kalangan profesional medis dan pasien. Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Baik, perkenalkan nama saya Putu Angelika Justu Putri dengan NIM AKIR 248. Saya izin untuk menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi yang pertama, apa definisi dari urtikaria dan angioedema? Bagaimana patofisiologi urtikaria dan angioedema? Bagaimana penegakan diagnosis urtikaria dan angioedema? Dan bagaimana penata laksanaan pada kasus urtikaria dan angioedema? Kemudian untuk tujuannya, untuk mengetahui definisi dari urtikaria dan angioedema. Untuk mengetahui patofisiologi urtikaria dan angioedema, untuk mengetahui penegakan diagnosis urtikaria dan angioedema, dan untuk mengetahui penata laksanaan kasus urtikaria dan angioedema. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan kembali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lohmade Viviana Trisna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi, manfaat apa saja yang saya dapatkan dari ditulisnya student project ini, itu mahasiswa dapat mengetahui definisi dari urtikaria dan angioedema, mahasiswa dapat mengetahui patofisiologi dari urtikaria dan angioedema, mahasiswa dapat mengetahui penegakan diagnosis dan juga penata laksanaan kasus urtikaria dan angioedema. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit terakhir 019 yang akan menjelaskan mengenai definisi. Pertama dimulai dengan definisi urtikaria. Urtikaria adalah kondisi dermatologis yang ditandai oleh munculnya papula eritematosa disertai edema superficial pada kulit yang bersifat sementara, seringkali disertai rasa gatal hebat atau pruritus. Reaksi kulit ini yang dikenal sebagai well diakibatkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler akibat pelepasan histamin dan mediator inflamasi dari sel MERS. Berikut adalah definisi dari angioedema. Angioedema adalah kondisi patologis yang ditandai oleh terjadinya pembengkakan cepat pada jaringan subkutan, subkumosa, atau subdermal yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler. Pembengkakan ini umumnya terjadi di area dengan jaringan ikat longgar, seperti wajah, bibir, lidah, laring, dan ekstremitas, dan seringkali tidak disertai pruritus. Di sini saya akan membahas mengenai etiologi urtikaria yang dimana penyebab umumnya berupa alergen, seperti makanan, gigitan serangga, dan obat yaitu beta-lactam dan NSAID. Kemudian, urtikaria bisa juga disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri.
Sekitar 50% kasus urtikaria akut disebabkan tanpa penyebab yang jelas, dan hal lain seperti makanan tinggi histamin menjadi salah satu pemicu terhadap penyakit ini. Adapun etiologi angioedema berupa alergi terhadap kacang, kerang, serbuk sari, bulu, sengatan serangga, dan lain-lain. Kemudian penggunaan obat seperti penisilin, aspirin, NSAID, dan ACE inhibitors dapat memicu angioedema. Angioedema di sini dapat disebabkan secara genetik atau disebut sebagai herediter dengan mutasi gen C1INH sehingga akan muncul sejak kecil. Dan tipe angioedema didapat disebabkan oleh defisiensi C1INH yang terkait penyakit autoimun. Baik, perkenalkan nama saya Kiesha Abigail Tilma Siregar dengan 3 digit tim terakhir 177. Di sini izin melanjutkan terkait patofisiologi dari urtikaria. Seperti yang sudah kita ketahui, urtikaria atau biduran adalah kondisi kulit di mana ditandai dengan bentel-bentel merah atau putih yang gatal disebabkan oleh aktivasi dan degranulasi sel emas sehingga basofil yang melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, sitokin, atau leukotrin. Histamin berperan utama dalam menyebabkan gatal, vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga menimbulkan ruam dan pembekakan. Pada kasus tertentu, urtikaria terjadi melalui reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang bergantung pada IgE, di mana antigen berikatan dengan antibodi pada sel emas. Selain itu, dalam urtikaria akibat autoimun ataupun infeksi, aktivasi komponen sel komplement seperti C5a dapat memperburuk gejala. Interaksi dengan eosinofil, sel T, dan makrofag juga memperkuat respons inflamasi dengan pelepasan berbagai mediator yang perpanjang proses inflamasi. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Almer Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Izin untuk melanjutkan presentasi, dokter. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi angioödem. Jadi terdapat 2 jenis utama, yaitu yang pertama angioödem yang diperantarai oleh histamin. Umumnya terkait dengan reaksi alergi melibatkan aktivasi sel emas dan basofil yang melepaskan histamin. Ini sering disertai urtikaria dan dipicu oleh alergen seperti makanan dan obat. Dan yang kedua itu angioödem yang diperantari oleh bradykinin. Lebih jarang dan dapat mengancam jiwa terkait dengan angioödem herediter atau HAE dan penggunaan obat penghambat ACE. Pada HAE, defisiensi protein menghambat C1 menyebabkan produksi bradykinin yang berlebihan, menyebabkan pembengkakan tanpa urtikaria. Ini berpotensi mengakibatkan obstruksi pada saluran nafas. Dan di penelitian terbaru menunjukkan bahwa sel endotel dapat memperkuat produksi bradykinin. Jadi memahami mekanisme ini itu sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang penegakan diagnosis urtikaria dan diferensial diagnosisnya. Jadi, diagnosis urtikaria umumnya ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Urtikaria umumnya diklasifikasikan menjadi urtikaria akut dan urtikaria kronis, yang mana itu disebut akut apabila berdurasi kurang dari 6 minggu, dan kronis bila berdurasi lebih dari 6 minggu dengan tambahan rekuren setidaknya 2 kali dalam seminggu. Urtikaria disebabkan oleh beragam etiologi. Itu mengapa pentingnya untuk mempertanyakan riwayat klinis yang lengkap kepada pasien, kemudian melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap manifestasi klinis urtikaria dan pemeriksaan penunjang bila perlu. Dan di sini, gejala utama dari urtikaria yaitu pertama, ada plak erythematosa yang sedikit meninggi, berbatas jelas, dan umumnya disertai edema. Kemudian ada rasa sensasi gatal ataupun terbakar. Dan onset lesinya itu bisa muncul cepat dan hilang cepat. Jadi umumnya kurang dari 24 jam. Kemudian, pada saat anamnesis, kita bisa menanyakan Basic 7 dan Fundamental 4. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang fokus dalam identifikasi dan klasifikasi dari manifestasi klinis pada kulit pasien. Dan apabila perlu, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang seperti biopsi kulit, prick test, skin test, IgE test, dan cek marker inflamasi. Kemudian,
Berikutnya terdapat diferensial diagnosis dari urtikaria, di mana ada vaskulitis urtikaria, yang bedanya dengan urtikaria adalah bertahan lebih dari 24 jam. Kemudian ada urtikaria papular, di mana bedanya ini dia bertahan bisa harian hingga mingguan. Kemudian ada mastositosis, di mana ini memiliki gejala khas atau tanda khas, yaitu tanda diarrhea. Kemudian ada dermatitis atopik, yang umumnya dikaitkan dengan peradangan kulit akibat hipersensitivitas 1. Dan kemudian ada dermatitis kontak alergi, yang berkaitan dengan hipersensitivitas tipe 4. Dan baik, itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penegakan diagnosis dari angioedema. Pertama, penilaian klinis, yaitu gejala utama dari angioedema adalah pembengkakan lokal berulang di kulit, selaput lendir, dan saluran pencernaan. Kemudian, riwayat medis dari keluarga juga penting. Kemudian adalah penegakan melalui laboratorium tes. Kadar inhibitor C1 rendah mengindikasikan angioedema ini tipe 1 atau tipe 2. Jika komponen C4 menurun, maka pada angio herediter biasa. Kemudian melakukan tes genetik untuk mengidentifikasi mutasi gen SERPING1 pada angioedema herediter melalui next generation sequencing. Selanjutnya adalah diferensial diagnosis dari angioedema. Pertama adalah angioedema herediter tipe 1, kekurangan C1 inhibitor, kemudian angioedema herediter tipe 2, disfungsi C1, angioedema herediter tipe 3, yaitu C1 inhibitor normal namun adanya mutasi genetik menyebabkan fungsi abnormal. Kemudian ada acquired angioedema, kemudian juga ada medication induced angioedema, kemudian juga ada dermatitis kontak alergis, penyakit jaringan ikat seperti lupus, kemudian ada trichinosis dan granulomatous uveitis atau edema subkutan seperti pembengkakan bibir dengan ciri khas tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Komang Yudurani dengan 3 digit NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi simptomatis dari urtikaria dan angioedema, serta pengelolaan komplikasi dari urtikaria dan angioedema. Jadi untuk yang pertama, di sini terdapat terapi simptomatis dari urtikaria, yang dimana terapi ini dirancang untuk menghilangkan gejala klinis tanpa langsung menyelesaikan penyebab dasarnya. Nah, untuk yang pertama, itu terdapat mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor penyebab. Hal ini melibatkan diagnosis yang menyeluruh dan tepat untuk menemukan penyebab dari urtikaria. Kemudian yang kedua yakni terkait dengan terapi simptomatis untuk urtikaria akut. Nah, terapi ini biasanya dimulai dengan antihistamin H1 generasi kedua yang non-sedatif. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan terapi simptomatis pada urtikaria kronis, yaitu dengan meningkatkan dosis dari antihistamin H1 non-sedatif apabila gejala menetap setelah 2 minggu. Atau dapat juga dengan melibatkan penambahan dari antagonis leukotriene. Kemudian ada pun terapi simptomatis untuk angioedema. Nah, jadi terapi ini bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah komplikasi, terutama yang terkait dengan resiko pembengkakan pada saluran nafas. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian antihistamin, kortikosteroid, dan epinefrin pada angioedema yang dimediasi oleh histamin, serta dilakukan terapi spesifik seperti isatiban dan esalantide untuk angioedema yang dimediasi oleh bradikinin. Baik, selanjutnya terkait dengan pengelolaan untuk komplikasi pada urtikaria, yaitu dengan yang pertama dengan identifikasi dan eliminasi dari pencetus seperti makanan, obat-obatan, atau stres itu merupakan langkah awal yang penting. Kemudian yang kedua itu dengan pemberian imunosupresan seperti siklosporin dan agen biologis seperti omalizumab pada urtikaria kronis yang tidak merespon terapi. Kemudian yang ketiga itu monitoring dan penilaian berkala terhadap respon terapi dan juga penyesuaian untuk gejala yang optimal dan peningkatan kualitas hidup pasien. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pengelolaan komplikasi pada angioedema. Nah, jadi pada angioedema yang serius itu dapat mengakibatkan pembengkakan pada saluran nafas. Sehingga penanganan pertama yang sangat penting adalah stabilisasi jalan nafas dengan intubasi ataupun tracheostomi bila diperlukan. Dan untuk terapinya itu dapat dilakukan terapi simptomatis pada angioedema untuk mencegah komplikasinya.
Baik, saya Laura Anissa Bilkis dengan NIM 230251196 izin untuk melanjutkan presentasi bagian prognosis. Jadi yang pertama ada prognosis urtikaria akut. Jadi untuk urtikaria akut ini prognosisnya umumnya baik dengan gejala muncul mendadak dan berlangsung singkat. Gejala biasanya hilang dalam beberapa hari hingga minggu, terutama jika pemicu diidentifikasi dan dihindari. Faktor pemicu dapat berupa alergen makanan, obat-obatan, ataupun infeksi, dan pasien sering merespon baik terhadap terapi antihistamin tanpa memerlukan pengobatan jangka panjang, dan juga sebagian besar kasus sembuh tanpa komplikasi yang serius. Selanjutnya prognosis urtikaria kronis, yaitu prognosis biasanya lebih sulit diprediksi dan berlangsung lebih dari 6 minggu, biasanya tidak memiliki pemicu yang jelas, dan sering berhubungan dengan gangguan autoimun. Pada sekitar 50% pasien gejala bertahan selama 1-5 tahun atau lebih, dan beberapa pasien membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti antihistamin dosis tinggi ataupun terapi imunosupresif. Banyak pasien dengan urtikaria kronis spontan mengalami perbaikan ataupun remisi seiring waktu. Dan respon baik terhadap antihistamin generasi kedua ataupun terapi target dapat memperbaiki prognosis meskipun resiko kekambuhan tetap ada pada kasus yang refraktor. Baik, selanjutnya itu prognosis angioedema. Yang pertama, prognosis angioedema reaksi alergi. Prognosis umumnya baik jika penyebabnya dihilangkan, dan pada angioedema akibat alergi atau reaksi hipersensitivitas, resiko serangan berulang tetap ada jika pemicu tidak dapat dihindari. Untuk pengobatan jangka pendek dengan kortikosteroid atau antihistamin dapat membantu meredakan peradangan, tetapi eliminasi pemicu diperlukan untuk perbaikan total. Selanjutnya ada prognosis angioedema herediter. Biasanya prognosis lebih kompleks karena serangan berulang dan dapat mengancam jiwa jika melibatkan jalur pernafasan. Pasien membutuhkan terapi profilaksis jangka panjang untuk mengurangi frekuensi dan keparahan serangan. Tanpa terapi yang adekuat, serangan berulang dapat terjadi tanpa pola yang jelas, menyebabkan kecacatan atau kematian pada kasus berat. Diagnosis dini dan pengobatan preventif yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang serius. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurnia Taatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan juga saran dari student project ini. Baik, mengenai kesimpulan dari student project ini adalah urtikaria dan angioedema adalah salah satu gangguan yang dapat disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas, khususnya tipe 1. Walaupun angioedema juga dapat disebabkan oleh mutasi genetik ataupun penggunaan obat-obatan ACE inhibitor. Penegakan diagnosis urtikaria umumnya ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Sedangkan penegakan diagnosis angioedema memerlukan beberapa pemeriksaan laboratorium seperti pengukuran kadar inhibitor C1 dan tes genetik. Kemudian, jenis terapi dari urtikaria dan angioedema menyesuaikan dengan penyebab dan juga gejala-gejala yang menyertai dari penyakit ini. Urtikaria dapat ditangani dengan antihistamin H1 non-sedatif generasi kedua, dosis yang ditingkatkan, kombinasi dengan antagonis leukotriene, steroid sistemik, dan opsi biologis seperti omalizumab. Di samping itu, angioedema dapat ditangani dengan mematenkan saluran pernapasan, pemberian antihistamin, kortikosteroid, epinefrin, ikatiban, ekalantid, atau penghentian obat-obatan ACE inhibitor. Sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu disesuaikan dengan penyebab dan juga gejala-gejala yang menyertai. Baik, adapun saran-saran yang didapatkan berdasarkan penulisan student project ini adalah penulis menyarankan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait gangguan urtikaria dan angioedema, baik dari penyebab, ciri-ciri khusus, hingga penanganan yang terbaik, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi, terutama dalam kasus angioedema yang dapat membahayakan nyawa. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut terkait faktor pemicu spesifik yang terdapat di lingkungan dan pengembangan terapi-terapi baru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami terkait student project yang sudah kami rancang yang berjudulkan penata laksanaan urtikaria dan angioedema. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera.
dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.